Perkenalkan, nama saya Aresta Vanita Obetan, biasa disapa Fani. Saya akan menjelaskan tentang teori pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan dalam suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Berikut manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antara sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar sektor. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai aturan dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Berikut konsep pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional dibutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk domestik bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto. Penyusutan adalah pergantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Yang keempat, pendapatan nasional. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang diperlukan menjadi investasi. Berikut klarifikasi perekonomian Indonesia. Menurut International Statement Industry Classification, perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi ke dalam 3 kelompok, antara lain. Yang pertama, sektor primer. Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, papan, dan pangan. Sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk
dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang diperlukan menjadi investasi. Yang kedua, sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kebutuhan sehari-hari. Meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok, sektor ini terdiri dari industri pengolahan listrik, air, dan gas. Yang ketiga, sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, dan jasa lainnya. Demikianlah dari penjelasan saya. Terima kasih.